Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Yap, sebenarnya gue mau ngebahas tentang lagunya Blackpink, tracklistnya yang udah keluar untuk comeback. Tapi berita-berita ini menurut gue lebih urgent dan lebih harus duluan dibahas. Jadi untuk bahas lagu Blackpink besok lagi, oke? Langsung aja gue mulai dari berita pertama. Ini berita menurut gue penting untuk dibahas karena ini berita asli sedih banget dan harus kita semua jadikan pelajaran. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Copamex di Instagram yang berjudul "Tidak pernah melakukan bullying, So Sujin resmi dinyatakan tidak bersalah". Nih isi beritanya guys, putusan hukum keluar, So Sujin G-Idol dinyatakan tidak bersalah dari tuduhan bullying selama di masa sekolah. Hari ini 8 September, kuasa hukum Sujin menyatakan kliennya dinyatakan tidak bersalah atas rentetan tuduhan kekerasan verbal maupun non-verbal. Melalui pernyataan resminya, pengacara Sujin menyatakan bahwa Sujin mengaku sempat cekcok dengan pihak pelapor lewat telepon di masa lalu dan telah meminta maaf secara langsung karena telah menyakiti perasaannya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, Sujin dinyatakan oleh komite sekolah tidak pernah melakukan aksi bullying, namun diketahui bahwa Sujin lah yang menjadi korban oleh para seniornya. Sebelumnya kasus ini sempat dimulai karena ada tuduhan bullying dan opini publik tersetir karena seorang aktris ikut speak up dalam pernyataan yang ambigu. Maka dari itu kini Sujin yang ingin selalu kuat untuk fansnya telah resmi dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan kebenarannya yang sebenarnya. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Asli gua baca berita ini gua nyesek, gua sedih. Ini gue sedih bukan cuman terhadap Sujin tapi juga terhadap seluruh fans G-Idol gitu. Buat yang nggak tahu, tahun lalu itu Sujin ini terkena kasus bullying kan. Dan karena terkena kasus bullying akhirnya dia vakum ya seperti yang kena bullying lainnya gitu. Dan kabarnya itu gak banyak riak, bener-bener kayak divakumin aja gitu. Dan agensi kan tentu kalau divakumin adalah agensi ketika mencari kebenarannya kan gitu. Tahu-tahu Sujin itu keluar dari G-Idol. Gue lupa, coba dikoreksi. Silahkan tulisan kolom komen di bawah koreksi ya. Sujin itu keluar atau dikeluarin, gue lupa deh. Intinya akhirnya Sujin keluar dari G-Idol. Dan akhirnya G-Idol comeback lagi kemarin dengan 5 orang. Akhirnya udah comeback lagi dengan 5 orang dan berlanjut dengan 5 orang gitu. Agensi udah bilang bahwa G-Idol akan lanjut dengan 5 orang. Dan sekarang Sujin dinyatakan tidak bersalah dong. Tidak bersalah, dia tidak melakukan kekerasan bullying atau tuduhan itu kepada si OP yang melaporkan. Ternyata dulu dia memang sempat cekcok sama si OP, sempat berantem lewat telepon, dan dia Sujinnya udah minta maaf terhadap si OP gitu, minta maaf secara langsung gitu karena udah menyakiti perasaannya. Dan cekcok bukan bullying. Yang namanya cekcok atau berantem semua juga pernah berantem. Gue juga pernah berantem sama teman-teman sekolah gue dulu. Bukan gue bully, gue berantem. Berantem itu dua pihak. Gue kesel sama dia kesel sama gue. Kita berantem, beda sama bullying gitu. Dan udah dinyatakan juga sama pihak sekolah bahwa Sujin tidak pernah dihukum atau tidak pernah mendapatkan kasus bullying gitu. Ada juga aktris dulu yang sempet kayak ngomong ambigu kalau dia pernah dibully sama Sujin. Ternyata nggak terbukti nih gitu. Nah ini kasihan banget, karir orang hancur. Dia lagi enak-enak sama G-Idol. Grup G-Idol sekarang lagi, apalagi G-Idol kita tahu sejak kemarin Tomboy beken banget gitu lagunya, kini Perfect All-Kill dan lain-lain. Dan harusnya Sujin ada di bagian dari mereka itu sekarang gitu. Tapi karirnya lenyap, dia dikeluarkan dari grupnya just because ada si si OP yang melakukan fitnah nih jatuhnya kan gitu. Dan yang sangat gue sayangkan, sorry itu saya bukannya ofensif ya, tapi gue sangat menyayangkan sama pihak agensinya sih. Agensinya terlalu cepat membuat keputusan. Gue nggak ngerti agensinya melakukan apa, sudah melakukan apa terhadap Sujin gitu. Apakah sudah melakukan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Makanya kemarin kasus Kim Garam pun kan gue sampai akhir, gue nggak sampai sebelum akhirnya ada putusan final Garam dikeluarin, gue nggak mau ngejudge Garam, gak tahu loh hasilnya apa. Kalau sampai ntar tiba-tiba Garam kayak Sujin gimana? Sujin ini waktu itu bener-bener udah terpojokan banget, sekarang terbukti dia. Kita nggak tahu ya, Garam mungkin memang beda kasus lagi sama Sujin gitu. Maksudnya selama apa bahasanya ya, belum bener-bener keluar deh nih bukti aslinya dan dia udah dinyatakan hukum salah, ya jangan ada pembelaan mati-matian dulu gitu. Karena jangan ada penyalahan atau perundungan mati-matian dulu. Karena ya ini, gue kasihan asli nih, gue baca berita ini gue sedih, gue kasihan, gue respect sama Sujin. Gue berharap bahkan dia bisa jadi artis lagi, bahkan kalau bisa balik ke G-Idol lagi, kalau bisa doang ya, kalau bisa doang. Karena gue sedih, ini anak berbakat. Tahu kalau lo ngikutin G-Idol lo pasti tahu Sujin itu main dancernya kalau gue nggak salah, koreksi kalau gue salah, main dancernya di G-Idol gitu. Karir dia bagus, tiba-tiba harus keluar dan ternyata terbukti dia malah nggak salah. Kalau nggak ada kasus ini atau diselesaikan dengan baik, dia masih di G-Idol sekarang.
Jadi ya itu sih. Kalau kalian fans G-Idol, gimana tanggapan kalian terhadap berita ini? Kalau gue jujur asli gue cuma bisa sedih sih dengar berita ini. So, kalau kalian punya pendapat silahkan tuliskan di kolom komen ya. Oke, selanjutnya yang ingin gue bahas tentunya kalian sudah tahu, yaitu tanggapan agensi terhadap rumor VJ ini. Tapi tolong dengarkan sampai habis karena takutnya kalian salah persepsi terhadap berita-berita yang selama ini masuk, oke? Nih gue kutip dulu beritanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul YG Entertainment dan Hype akhirnya rilis tanggapan resmi rumor kencan antara V BTS dan Jennie Blackpink. Nih dengerin dulu artikel beritanya guys. Agensi akhirnya mengeluarkan tanggapan resmi terkait rumor kencan artisnya. Pada 6 September, V memposting di Instagram dengan tulisan di New York. Foto tersebut berisi pemandangan dan selfie yang diambil V saat berkunjung ke New York, Amerika Serikat. Secara khusus dalam foto tersebut, Jennie menarik perhatian dengan foto yang mirip dengan foto matahari terbenam yang diposting di media sosial pada tanggal 31 bulan lalu. Semua foto yang diposting oleh Jennie dan V diambil dari sudut yang sama dan muncul kecurigaan bahwa mereka mengunjungi tempat yang sama bersama-sama. Sebelumnya V baru-baru ini berangkat ke New York untuk pemotretan dan Jennie juga mendapat perhatian dengan terbang ke New York dengan perbedaan sehari. Setelah itu Jennie tiba pada tanggal 31 dan V tiba di Bandara Internasional Incheon dari New York pada tanggal 1 September. Pada saat itu, agensi Jennie YG Entertainment menanggapi tuduhan kencan tersebut dengan Blackpink akan memiliki jadwal yang padat. Namun rumor hubungan antara V dan Jennie tidak padam karena foto pasangan yang diambil bersama telah bocor satu demi satu. Foto yang diambil di ruang tunggu di depan rumah V dan di dalam lift bocor. Agensi V, Hype, dan agensi Jennie YG Entertainment mengungkap posisi pada media 8 September bahwa sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Nah, jadi itu isi portal beritanya. Gua jelasin dulu ke kalian supaya kalian gak salah tanggap. Ini portal berita yang memberitakan tanggapan dari Hype dan YG ini bukan satu portal berita ya. Silahkan buka Instagram, silahkan buka situs-situs portal di Indonesia. Hampir semuanya yang ngeberitain tentang Korea udah ngerilis berita ini. Dan berita ini kebanyakan yang gue lihat sumbernya dari portal berita Newsen di Korea. Kalau kalian tahu, Newsen itu bukan portal berita kecil, portal berita gede di Korea. Dan kemungkinannya kecil mereka ngerilis asal-asalan tanpa bener dari agensi, tapi bawa-bawa agensi. Karena pernyataan dari Newsennya seperti yang dikutip di sini bahwa YG dan Hype itu menanggapi sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis gitu. Jadi tanggapannya seperti itu, sulit untuk menanggapi karena ini kehidupan pribadi artis. Menurut Newsen menurut agensi katanya. Yang udah-udah agensi manapun kan kayak gitu, memang ngerilisnya ke media, nanggapinnya ke media kalau ada berita kencan. Katanya seperti itu. Itu yang pertama yang harus kalian tahu. Jadi sumbernya adalah portal berita Newsen di Korea. Tapi yang gue lihat ada juga beberapa yang komen ke gue, ada juga yang DM ke gue, "Bang, kayaknya itu bukan tanggapan dari Hype dah, atau bukan tanggapan dari Big Hit gitu, karena kalau bikin tanggapan atau mengumumkan suatu biasanya pihak Hype atau Big Hit ini kata Army ya, kata orang yang idolanya di bawah Hype dan juga Big Hit gitu. Mereka akan ngerilis pernyataan tuh di Weverse, bukan lewat media. Tapi ada juga yang bilang, enggak kok, waktu RM kemarin, waktu ngebantah RM nikah sama non-celeb juga lewat media, bukan lewat Weverse, katanya gitu. Jadi gue gak tahu mana yang benar gitu. Tapi intinya ada pihak yang bilang bahwa ini belum tentu pernyataan dari Hype, atau yang diposting sama Newsen itu belum tentu Hype menyatakan seperti itu gitu. Bisa jadi itu cuman karangan medianya doang, oke? Gue gak ngerti lah harus percaya yang mana. Jadi gini, kan gue udah bilang dari awal, sejak rumor ini keluar, ini responnya kebagi dua. Ada yang percaya banget, ada yang nggak percaya banget. Yang percaya banget akan langsung mengaminkan dan mempercayai semua rumor-rumor yang beredar. Ketika foto-foto muncul, mereka nggak percaya itu editan, mereka percayanya itu real. Dan ketika ada berita ini, of course, orang-orang yang percaya kan langsung, "Yeay, selamat, congrats!" gitu kan. Pihak yang nggak percaya, mereka akan terus membantah gitu, apapun bentuknya. Foto akan selalu dibilang editan, dicari bentuk-bentuknya gimana cara ngeditnya, dan ada portal berita begini pun akan tetap ada bantahan gimana pun caranya gitu. Dan yang mana yang bener ya terserah masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing aja. Gue bukan di titik atau bukanlah orang yang punya kewajiban untuk menjudge hal tersebut gitu. Dan yang mau gue pakai sekarang adalah sudut pandang bahwa anggaplah ini bukan tanggapan dari Hype ya, oke? Kalau walaupun menurut portal berita Newsen-nya ini adalah tanggapan dari Hype dan juga YG,
karena yang hype ini masih rancu dan masih ada orang-orang yang berpikir bahwa kayaknya bukan hype yang nanggepin ini, karena kalau hype pasti nanggepinnya dari Weverse misalnya kayak gitu. Ya anggaplah ini adalah pernyataan dari YG aja, karena gue lihat dari sisi fans artis YG gak ada yang protes soal ini, atau protes, jumlah gelombang protesnya lebih sedikit. Karena kayaknya artis YG mah udah biasa sama hal gini, apalagi fans Jennie kayak gue. Tahu Jennie itu udah pernah dirumorkan pacaran dengan 2 orang lagi sebelumnya gitu. Nih bunyinya, anggaplah ini pernyataan dari YG doang ya. Jelas ya, gua ulang, pernyataannya adalah sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Nah, gua ulang lagi, sulit untuk dikonfirmasi karena ini adalah kehidupan pribadi artis. Nah, gua kasih tahu sama lu, kalau lu adalah fans dari atau lu ngikutin artis-artisnya YG, termasuk berita-berita kencannya mereka, lu udah hafal betul lah sama tanggapan YG, nggak perlu gua jelasin lagi, bener dong. Kalau kalian ngikutin artis YG, kalian ngerti maksud YG ini apa kalau kayak gini, ngerti dong. Masa nggak ngerti? Pasti ngerti lah gitu. Gimana caranya? Gimana kalau YG itu kalau artisnya pacaran dan nggak bener, gimana mereka langsung ngebantah kayak waktu Jisoo Son Heung-min, kayak waktu Jennie Teddy itu langsung dibantah gitu. Kalau ngomong sulit untuk dikonfirmasi karena ini kehidupan pribadi artis kami, ini juga dilakukan beberapa waktu yang lalu lewat Seungyeon Winner. Seungyeon Winner kan juga bawa cewek tuh. Terus jawabannya juga persis seperti ini, karena itu kehidupan pribadi artis kami gitu. Jawaban yang kita udah nganggap ini lucu-lucuan aja, karena apa sulitnya? Kan tinggal ditelepon artisnya, kelar ya kan gitu. Cuman YG akan selalu memilih jawaban seperti ini. Oke, jadi sekali lagi, kalau menurut portal beritanya ini adalah jawaban dari 2 agensi, tapi ada beberapa orang yang percaya ini bukan jawaban dari 2 agensi tapi dari 1 agensi aja. Anggaplah itu dari YG doang, dan ketika YG udah ngomong ini, yang YG stan atau yang ngefans atau yang ngikutin artis YG ngerti dong ini maksudnya apa gitu. Jadi itu aja yang gue bahas. Silahkan simpulkan sendiri menurut kalian, berarti ini mereka beneran udah pacaran atau belum gitu. Saran dari gue cuma satu nih, saran dari gue adalah belajar ikhlas, belajar ilmu ikhlas. Ikhlas buat apa bang? Ya nggak tahu, ikhlas aja. Ikhlas kan baik kan, belajar ikhlas kan baik. Belajar ikhlas supaya hati lu tenang gitu, supaya lu gak gampang sedih, gak gampang overthinking. Belajar ikhlas demi kebaikan hidup kita, oke? Jadi itulah yang mau gue bahas. Kalian punya tanggapan nggak mengenai berita ini? Apakah menurut kalian udah di level yang sekarang ya udah berarti ini benar, atau kalian masih tidak, ini tidak benar? Kami menunggu konfirmasi yang lebih fix lagi atau seperti apa. Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye!